Salam semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan saya Rida Istasitopu, SHMH. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah untuk sertifikasi dosen Smart tahun 2022. Baik, berikut bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah yang sudah saya lakukan. Penelitian dan publikasi ilmiah merupakan salah satu tugas saya sebagai dosen, tentunya untuk menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dan sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar Tata Hukum Indonesia, Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, maka pengembangan penelitian dan publikasi yang saya lakukan lebih cenderung ke arah perkembangan hukum pidana. Salah satu penelitian yang saya angkat yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat yang saya lakukan adalah tentang tindak pidana korupsi dan juga tentang tindak pidana narkotika. Dua topik yang berbeda, tapi sampai saat ini merupakan masalah yang masih terus hangat untuk dibicarakan. Mengingat kedua tindak pidana tersebut merupakan masalah yang merambat hampir ke semua negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Penelitian yang saya angkat sudah terpublish di berbagai jurnal. Pertama, dalam jurnal Wawasan Yuridika sebanyak 1 paper, jurnal Rechten sebanyak 6 paper, Libertas Jurnal 1 paper, Proceeding Semnaskum 1 paper, jurnal Abdi Putra 1 paper, jurnal Abdi Nusa 1 paper, dan Proceeding ICCID sebanyak 1 paper dengan citasi sebanyak 6. Dan juga masing-masing terindeks pada Sinta 3 sebanyak 1 paper, Google Scholar sebanyak 13 paper, dan Garuda sebanyak 13 paper. Nah, berikut riwayat penelitian yang sudah saya lakukan dari 2018 sampai dengan sekarang. Nah, ini adalah judul dan juga tahunnya sudah tertera, termasuk status pengusulnya juga. Di sini saya selaku penulis ke-1 dan seterusnya. Nah, kemudian ada di sebelahnya link yang bisa diakses untuk paper tersebut. Dan lebih lanjut, jurnal tersebut juga sudah sinergis dengan aplikasi Sister, dan ini ada beberapa jurnal yang masih dalam status awaiting yang sedang saya publish, dan juga beberapa jurnal-jurnal lain yang masih dalam status akan dipublikasikan. Baik, dari beberapa jurnal dan juga penelitian yang sudah saya publikasikan, berikut saya lampirkan beberapa bukti-bukti terkait dengan publikasi jurnal tersebut. Yang pertama adalah tujuan pemidanaan dalam perkara pencucian ringan, penyesuaian batasan tindak pidana ringan, dan jumlah denda dalam KUHP menurut Perma nomor 2 tahun 2012. Jurnal dipublikasikan dalam Wawasan Yuridika Indexing Sinta 3. Kemudian berikutnya adalah publikasi karya ilmiah yang berjudul Pendekatan Restoratif Justice dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal tersebut dipublikasikan di jurnal Rechten dengan indexing Google Scholar dan Garuda. Kemudian berikutnya adalah optimalisasi restoratif justice dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jurnal dipublikasi di jurnal Rechten, indexing Google Scholar dan Garuda. Kemudian selanjutnya adalah dekriminalisasi dan penerapan sanksi pidana alternatif bagi pengguna narkotika. Jurnal dipublikasikan di jurnal Rechten, indexing Google Scholar dan Garuda. Kemudian selanjutnya adalah tentang eksistensi pidana internasional terhadap krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar. Jurnal dipublikasikan di jurnal Rechten, indexing Google Scholar dan Garuda.
Kemudian selanjutnya, publikasi tentang implementasi restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dipublikasikan di jurnal Rechten, Indexing, Google Scholar, dan Garuda. Citasi ada sebanyak 6. Kemudian berikutnya adalah publikasi tentang peninjauan kembali batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat perdagangan narkotika. Dipublikasi di jurnal Rechten, Indexing, Google Scholar, dan Garuda. Kemudian, jurnal tentang optimalisasi restoratif justice dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dipublikasikan di jurnal Rechten, Indexing, Google Scholar, dan Garuda. Selanjutnya adalah jurnal pengabdian kepada masyarakat, Abdi Putra, terindexing Google Scholar dan Garuda. Selanjutnya adalah perlindungan hukum terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas penyelidikan tindak pidana korupsi. Jurnal dipublikasikan Proceeding Seminar Nasional Hukum Kebijakan Publik Hak Asasi Manusia dan Keadilan, Indexing Google Scholar dan Garuda. Kemudian berikutnya adalah jurnal tentang Normative Analysis of Criminal Penalty Reduction of the Pinangki Prosecutor by the Judge of the DKI Jakarta High Court. Dipublikasikan di Libertas Journal, Indexing Google Scholar, dan Garuda. Kemudian selanjutnya adalah penyuluhan hukum tentang penerapan mediasi penal dan restoratif justice kepada anggota penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota, dipublikasikan di jurnal Abdi Nusa, terindexing Google Scholar, dan Garuda. Baik, berikutnya saya akan memaparkan tentang roadmap penelitian yang sudah saya lakukan. Pertama sekali, pada tahun 2019, tentunya langkah awal yang saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, khususnya terkait dengan topik yang akan saya angkat sebagai bahan penelitian dan juga publikasi karya ilmiah saya. Nah, dan sebelumnya seperti yang sudah saya sampaikan, ada dua topik yang saya unggulkan dalam penelitian dan publikasi karya ilmiah saya. Yang pertama itu adalah terkait dengan tindak pidana korupsi, dan yang kedua adalah tentang tindak pidana narkotika. Nah, mengapa saya mengambil kedua topik tersebut? Selain karena alasan memang tindak pidana tersebut adalah suatu isu yang masih hangat dan terus diperbincangkan sampai dengan saat ini di berbagai belahan dunia, khususnya Indonesia. Tetapi ada satu hal yang menarik perhatian saya, khususnya tentang sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Nah, pertama sekali, ada beberapa isu dan juga pendapat-pendapat masyarakat yang memukakan bahwa sanksi pidana penjara bukanlah sebuah solusi yang tepat dan bukan solusi yang efektif untuk bisa diberikan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana narkotika. Sehingga ada alternatif-alternatif yang bisa diberikan atas sanksi-sanksi yang boleh diterapkan, yang boleh diberikan terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri. Nah, dan oleh karenanya pada tahun 2019 dari identifikasi masalah yang saya sudah rangkum, saya melakukan pengembangan pembelajaran melalui teori-teori yang terkait. Nah, sehingga saya lakukan suatu pengembangan pembelajaran di ruang kelas dalam perkuliahan bersama dengan mahasiswa. Dan kemudian di tahun yang sama, di tahun 2019, nah pada akhirnya saya melakukan pengembangan penerapan pembelajaran tersebut dalam suatu penelitian karya ilmiah. Dan penelitian serta penulisan karya ilmiah tersebut terkait dengan masalah korupsi pada akhirnya saya publikasikan dengan tema pendekatan restoratif justice dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Nah, tidak sampai di situ saja. Publikasi penelitian yang sudah saya lakukan tersebut terus dilakukan pengembangan sehingga pada akhirnya bisa memberikan feedback atau impact yang positif terhadap masyarakat. Nah, dan dalam hal ini dilakukan beberapa pengembangan kerjasama dengan mitra yang bisa dijalin, yang tentunya ada relevansinya dengan penelitian tersebut. Yang pertama itu adalah BNN Provinsi Jawa Barat dan juga BNN Kabupaten Sukabumi yang ada kaitannya pada akhirnya tentang penelitian saya tentang tindak pidana narkotika. Kemudian selebihnya juga ada kerjasama dengan Polres Kota Sukabumi, sehingga dalam hal ini nanti dilakukan suatu penyuluhan untuk bisa mensinergiskan suatu diskusi terbuka untuk penyamaan persepsi dengan para penegak hukum, khususnya tentang tindak pidana korupsi. Nah, kemudian pada tahun 2020 saya menghasilkan suatu penelitian dan publikasi karya ilmiah masih tentang masih tentang tindak pidana korupsi, yaitu pengembangan dari pendekatan restoratif justice dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang pada akhirnya dikembangkan kepada arah implementasi restoratif justice itu sendiri dalam pemidanaan pelaku tindak pidana. Nah, kemudian untuk tindak pidana narkotika sendiri, saya juga telah melakukan suatu publikasi dan karya ilmiah yang bertemakan tentang peninjauan kembali batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat perdagangan narkotika. Nah, dan dalam hal ini sebagai objek penelitian saya itu adalah difokuskan kepada anak yang tentunya masih di bawah umur atau masih dalam usia batas belum dewasa. Kemudian selanjutnya pada tahun 2021, penelitian dan publikasi yang sudah dilakukan harapannya juga dapat diterapkan dan juga mempunyai feedback yang positif terhadap masyarakat dan juga para penegak hukum, sehingga penerapan dari penelitian tersebut dilakukan sosialisasi dan juga penyuluhan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Dan ini sudah saya lakukan. Yang pertama, dilakukannya penyuluhan hukum kepada Reskrim Polres Sukabumi Kota dengan tema penerapan mediasi penal dan restoratif justice dalam tindak pidana. Penyuluhan ini saya lakukan bersama dengan tim saya dan juga merupakan dosen yang ada di Prodi Hukum Universitas Nusa Putra. Yang berikutnya dibarengi dengan penyuluhan hukum anti korupsi itu sendiri di beberapa desa yang ada di Kabupaten Sukabumi, khususnya Desa Cikahuripan. Nah, kemudian tidak berhenti sampai di situ saja. Pada tahun 2022, penerapan dan sosialisasi serta penyuluhan hukum masih terus dilakukan, sehingga penyuluhan tersebut pada akhirnya dapat dikembangkan di beberapa desa yang lain yang saya lakukan, yaitu penyuluhan hukum anti korupsi bagi perangkat desa, khususnya di Desa Berkah yang ada di Kabupaten Sukabumi. Nah, dan kemudian yang kedua, penyuluhan hukum juga dilakukan terkait dengan tindak pidana narkotika, dan ini adalah satu program yang kami canangkan kerjasama dengan BNN Kabupaten Sukabumi dan juga tersinergis dengan suatu unit kegiatan mahasiswa yang disebut dengan UMK Ganas Universitas Nusa Putra, dan dengan satu program Desa Bersinar, yaitu Desa Bersih Narkoba. Dan ini sudah kami lakukan di beberapa desa yang ada di Kabupaten Sukabumi, yang sudah saya lampirkan juga dalam program kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah saya lakukan. Nah, kemudian sampai pada akhirnya dari beberapa
hal-hal yang telah dilakukan mulai dari identifikasi masalah, kemudian proses pengembangan dalam suatu pembelajaran, kemudian penelitian dan penulisan karya ilmiah, sampai pada akhirnya penyuluhan-penyuluhan hukum yang dilakukan di berbagai masyarakat dan juga instansi terkait, maka tujuan dan sasaran bisa tercapai, yaitu suatu literasi dan penyamaan persepsi tentang restoratif justice bisa dilakukan dalam penanganan perkara, khususnya tentang tindak pidana korupsi. Dan selebihnya tentang kegiatan kami Desa Bersinar kaitannya dengan tindak pidana narkotika sampai dengan saat ini masih terus berjalan, dan kami terus kembangkan penyuluhan-penyuluhan hukum dan juga program-program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan di beberapa desa yang ada di Kabupaten Sukabumi. Tidak berhenti sampai di situ, penelitian tentang tindak pidana korupsi ini terus saya kembangkan sehingga tahun 2023 ada satu rencana pengembangan penelitian yang sebelumnya penelitian berfokus diarahkan pada pelaku tindak pidana korupsi, dan kedepannya pengembangan penelitian akan diarahkan kepada perlindungan terhadap penyidik tindak pidana korupsi itu sendiri, mengingat beberapa isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat, khususnya beberapa kasus yang telah terjadi, yaitu adanya suatu ancaman atau perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh para penyidik itu sendiri, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Baik, pada akhirnya rencana ke depan tahun 2023, pengembangan sosialisasi tidak hanya dilakukan di Kabupaten Sukabumi saja, tetapi juga akan dilakukan sosialisasi dan diskusi terbuka tentang tindak pidana korupsi kepada para penegak hukum, masyarakat, dan juga aparatur pemerintahan, baik di tingkat pusat dan daerah, sehingga impact dari penelitian-penelitian dan juga publikasi karya ilmiah yang telah dilakukan bisa mempunyai impact dan feedback positif terhadap masyarakat pada umumnya, dan lebih lagi ditingkatkan kepada tingkat nasional. Nah, kemudian ini juga ada beberapa rencana publikasi yang akan saya lakukan, dan mungkin sebelumnya sudah saya singgung tentang beberapa publikasi yang akan saya maksud saya beberapa penelitian yang akan saya publikasikan di tahun 2023. Dan mungkin sebagai informasi tambahan tentang korupsi ini, buat saya adalah merupakan topik yang cukup menarik, dan ini juga menjadi suatu pertanyaan yang sering diajukan oleh mahasiswa yang ada di kelas. Nah, sehingga penelitian tersebut rencananya akan dikembangkan juga tidak hanya dalam skop Indonesia saja, tapi juga akan dikembangkan kepada penelitian yang mengarah yang bersifat internasional. Ini ada kaitannya dengan rencana pendidikan yang akan saya laksanakan tentang rencana studi lanjut S3 di Universitas Kebangsaan Malaysia, rencana studi lanjut S3 di Universitas Kebangsaan Malaysia, yang tentunya ini juga harapan saya nanti saya bisa kembangkan penelitian tersebut untuk bisa menjangkau beberapa negara-negara lain terkait khususnya dengan tindak pidana korupsi. Baik, demikian bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Tentunya dengan harapan penelitian dan publikasi yang sudah saya lakukan juga bisa terus dikembangkan, yang tentunya juga bisa memberi impact yang positif bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi dan umumnya juga buat bangsa dan negara kita. Demikian, terima kasih.
Semuanya selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.